Di sini ada bab persamaan kuadrat nih guys. Nah, ini persamaan kuadrat ini lumayan ya, lumayan mengerikan dan lumayan sering keluar juga nih di ujian mandiri UGM ya. Jika alfa dan beta merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat ini, oke, maka persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah akar alfa plus akar beta dan alfa kuadrat plus beta kuadrat adalah berapa guys? Oke. Ini kalian ingat ya konsepnya ya. Bentuk umum dari persamaan kuadrat itu kan ax kuadrat plus bx plus c ya, sama dengan 0 ya. Nah, ingat, kalau misalnya dia punya akar-akar, itu kita sebut solusinya itu X1 dan X2 ya. Kemudian dari si soal, itu kan si X kuadrat min 14X plus 1 sama dengan 0. Ini punya solusi juga, kata si soal kita namainnya alfa dan beta ya. Oke, ini istilah aja ya, variabel aja. Oke, kemudian kita bisa tentuin dong ya, A-nya itu adalah 1 berarti ya. Di sini kan kalau nggak ada berarti 1 di sini ya. Kemudian ini B-nya itu adalah min 14, C-nya itu adalah 1 ya. A-nya itu adalah 1, B-nya itu adalah min 14, C-nya itu adalah 1 ya. Nah, kalian ingat guys, rumus ya, terkait jumlah akar-akar ya, yaitu alfa plus beta, itu adalah min B per A ya guys. Masih ingat ya, ini ya, min B per A. Berarti min dari min 14, berarti positif per 1 ya. Ya udah berarti 14. Kemudian perkalian akar-akar ya, alfa dikali beta, itu adalah C per A ya, oke? Berarti 1 per 1, ya udah 1 ya. Kemudian ya, berarti akar-akar baru, kita anggap dia X1 misalnya ya. Kita anggap X1, itu kan katanya akar alfa ditambah akar beta ya, oke? Kemudian akar-akar yang kedua, itu adalah alfa kuadrat ya. Oke, ini kalian pisahin aja. Akar-akar baru yang kedua, misalnya di X2, itu adalah alfa kuadrat plus beta kuadrat. Nah, gimana kak? Masalahnya kita cuma dikasih tahu alfa plus beta sama alfa kali beta nih. Nah, ini di sini perlu yang namanya otak-atik manipulasi aljabar ya guys, oke? Misal ya, kalau misalnya Kak Elki punya alfa plus beta dikuadratin, misalnya kayak gini ya. Ini kan bentuknya jadinya alfa kuadrat plus beta kuadrat ditambah 2 alfa beta ya, 2 alfa beta. Nah, berarti kalau misalnya Kak Elki mau taunya alfa kuadrat plus beta kuadrat doang, berarti kan itu sama aja kayak alfa plus beta kuadrat dikurang 2 alfa beta kan? Nah, berarti si alfa kuadrat plus beta kuadrat ini ya, itu sama dengan alfa plus beta dalam kurung kuadrat dikurang 2 alfa beta nih. Nah, alfa plus beta kan kita tahu, itu adalah 14, berarti ini 14 kuadrat, ya nggak? Kemudian 2 dikali alfa kali beta kita tahu, ini kan 1, berarti 2 kali 1. Nah, 14 kuadrat berapa? Kita tahu itu adalah 196 ya, kurang 2, berarti X2-nya itu adalah 194 ya. Ya, 194. Yang ini gimana, Kak? Nah, ini gimana nih nyari X1-nya nih? Berarti X1-nya ini kita perlu manipulasi aljabar lagi ya. Pak, mirip kayak tadi, tapi KLQ misalnya pakainya akar ya di sini. Kita akar ya. Ini kita kuadratin. Itu nanti kan bentuknya jadinya depan kuadrat ya, yang mana berarti akarnya hilang, ditambah belakang kuadrat ya, akarnya hilang, ditambah 2 dikali akar alfa, akar beta ya. Gini ya, tapi ya udahlah dalam akar aja semuanya. Gini ya. Berarti kalau misalnya KLQ mau mencari tahunya si alfa plus akar beta doang, berarti ini jadinya akar berapa guys? Berapa? Ya mereka semua ini kan. Alfa plus beta plus 2 akar alfa kali beta. Nah, ini ngotak-ngatik aljabar, manipulasi aljabar gini kalian harus udah lancar ya guys, oke? Berarti ini KLQ simpen dulu ya, ini kecil banget nggak apa-apa lah ya. Berarti ya, si X1 ini sama dengan akar berapa? Alfa tambah beta ditambah 2 dikali akar lagi alfa kali beta nih. Nah, kita udah tahu nih, alfa plus beta berapa? Itu adalah 14. Ya udah, kita masukin aja nih 14. Ditambah berapa? 2 dikali akar alfa kali beta, 1. Oke, akar 1. Gitu. Berarti berapa nih? 14 ditambah 2, akar 1 kan 1 ya. Akar 1 tuh 1 kali 2, berarti 2 tambah 14 itu 16. Akar 16 itu 4. Oke, udah dapet ya X1, X2-nya. Nah, ini lumayan panjang nih. Kita baru dapetin X1 dan X2-nya nih, guys. Sekarang selanjutnya gimana, Kak? Nah, kalian ingat, guys. Yang namanya persamaan kuadrat baru, itu rumusnya tuh kayak gini, guys. Oke? Persamaan kuadrat baru. Jadi, X kuadrat, persamaan kuadrat baru, itu dikurang X1 tambah X2, X ya. Kemudian ditambah X1 kali X2 sama dengan 0 ya. Nah, udah tinggal masukin aja. Berarti X1-nya kan kita udah dapet. Ini 4. X2-nya juga udah dapet 194. Udah, substitusi aja. Berarti X kuadrat min 4 ditambah 194. 198 ya. Kemudian 4 kali 194 berapa tuh? Ya kita lihat aja jawabannya ya. 4 kali 4 nih kan belakangnya kan. Itu pasti belakangnya 6 guys. Oke. Ya belakangnya 6 ya. Berarti 776 nih. Pasti ini. Berarti X kuadrat min 198 X tambah 776. Jadi jawabannya yang mana guys? Yang A ya. Ayam ya. X kuadrat min 198 X ditambah 776. Oke.